Hello guys, welcome in our channel. Di vlog kali ini, saya dan teman saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang manfaat e-commerce dengan saya sendiri Hilal Hamdi dan teman saya Harlin Nada Paroka, Rita Kartikasari, dan Muhammad Irfan Muksin. Berikut hasil vlog dari kami. Selamat menonton guys. Perkenalkan, nama saya Harlian Daparoka. Baik, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah hal yang digemari masyarakat. Tren perdagangan bergeser dari yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual menjadi digital atau online. Konsep perdagangan secara online yang diusung e-commerce adalah suatu konsep yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Bahkan, proses perdagangan lintas kota sampai lintas pulau pun bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis. Bagusnya lagi, masyarakat menyambut tren perdagangan dengan tanggapan positif. Baiklah selanjutnya, yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, B2B. Bisa dibilang bahwa B2B adalah jenis e-commerce yang paling besar karena berhubungan langsung dengan transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau bidang usaha. Jumlah pembelian produk pada setiap transaksi B2B biasanya dengan jumlah yang besar. Yang kedua, business to customers, B2C. Salah satu dari jenis-jenis e-commerce berikutnya adalah business to customers atau yang lebih dikenal dengan sebutan B2C. Konsep seperti ini mungkin adalah tipe perdagangan yang paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan konsep B2C, pihak produsen menawarkan dan memasarkan langsung dengan produknya kepada konsumen. Yang ketiga, customer to customer, C2C. Konsep C2C memungkinkan konsumen bisa saling menawarkan dan menjualkan dagangannya kepada satu sama lain. Sistem perdagangan yang seperti ini umumnya memang membutuhkan media atau wadah yang bisa mengorganisir segala sesuatu agar proses jual beli dan transaksi menjadi lebih mudah ditemukan. Perkenalkan, nama saya Rita Kartikasari. Yang selanjutnya adalah customer to business. Customer to business merupakan konsep yang berbanding terbalik dengan B2C. Di sini yang terjadi adalah proses jual beli dan transaksi berlangsung dari pihak konsumen kepada perusahaan. Lalu ada online to offline. Jenis e-commerce ini biasanya menggunakan dua saluran pada layanan perdagangannya, yakni dengan online to offline. Jaringannya ada pada sistem online, namun eksekusinya bukan hanya bisa dilakukan dengan online, tetapi bisa juga dengan offline. Selanjutnya ada customer to administration, C2A. Pada dasarnya hampir sama dengan konsep yang ada pada C2B. Perbedaannya terletak pada tujuan sasaran penjualan. Bila dalam C2B pihak konsumen menawarkan produk atau jasanya, nah dalam C2A kegiatan tersebut ditawarkan kepada pihak pemerintah. Lalu ada business to public administration. Pada jenis e-commerce ini, pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah. Biasanya transaksi dan proses jual beli dilakukan dengan cara tender. Contoh jenis-jenis e-commerce. If you don't think that we're right for each other, then please don't let history repeat itself. Cause I want you, I want you. There's nothing else I want you, I want you. And you're the only thing I want. Hai kaum mager, saya punya tips nih untuk kita yang malas keluar buat beli makan. Ditambah lagi dengan musim hujan begini tuh, jadinya malas banget buat keluar. Nah ini nih aplikasinya, yaitu aplikasi Gojek. Kita tinggal GoFood makan apa saja sesuai selera kita ya guys, tanpa perlu kita keluar buat cari makan. Setelah klik makanan apa yang kita suka, selanjutnya kita akan diarahkan pada metode pembayaran.
Nah, tinggal kita pilih mau bayarnya pakai apa. Tentunya pakai GoPay, OVO, Dana, ataupun secara tunai. Selanjutnya, kita tinggal tunggu makanan diantar langsung ke rumah. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Thank you, bye-bye. OLX. OLX adalah salah satu jenis e-commerce customer to customer. Nah, apa sih OLX itu? OLX adalah aplikasi yang berguna sebagai wadah untuk orang berjualan dan mencari barang tak terpakai dengan kondisi yang masih layak. OLX tidak pernah menerima barang dari penjual dan juga tidak pernah mengirimkan barang yang dibeli. Jadi, disinilah peran sesama customer untuk saling menghubungi secara langsung. Jadi, OLX hanya menayangkan iklannya saja. Oke, di sini saya udah download aplikasinya, yaitu aplikasi OLX. Di sini ada tampilan utamanya seperti ini. Jadi ini dia tampilan menu OLX. Nah, itu di situ ada kategori, jadi kalian gampang mau milih apa. Di situ ada pilihan mobil, terus mobil bekas. Nah, ini kalian bisa scroll, kalian pilih. Misalnya kalian tertarik sama mobil yang putih ini. Nah, ini dia tampilannya. Kalau misalnya kalian klik yang tadi itu, di sini ada pilihan chat dan call. Ini akan langsung terhubung dengan si penjualnya. Jadi kalian ingin bertransaksi, misalnya negosiasi dan tanya-tanya segala macam, ini akan langsung tersampaikan oleh si penjualnya. Nah, nanti kalau udah deal dan sepakat, kalian akan langsung bertemu dengan si penjualnya. Setelah kita mengetahui pengertian e-commerce dan jenis-jenisnya, mari kita lihat apa aja sih manfaatnya. Selanjutnya, manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Yang pertama, penjualan secara global. Dengan adanya e-commerce, memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produknya secara lebih luas lagi kepada konsumen yang lebih banyak. Seolah-olah batas antar negara atau wilayah tertentu hilang. Dengan kata lain, perusahaan atau usaha kecil dapat menjual produknya secara. Yang kedua, pengurangan biaya atau meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan tidak perlu lagi seperti menyewa toko atau menyediakan gedung serta menggunakan karyawan yang banyak, sehingga hal tersebut dapat meringankan biaya-biaya yang timbul akibat adanya operasional perusahaan dalam menjual produknya. Atau dengan kata lain, dengan hadirnya e-commerce, perusahaan dapat memangkas biaya-biaya yang tidak dibutuhkan. Manfaat e-commerce bagi pembeli. Yang pertama itu menghemat waktu. Dengan adanya e-commerce, pembeli tidak lagi perlu untuk datang ke toko konvensional, sehingga hal itu tentunya dapat menghemat biaya, menghemat waktu bagi konsumen tersebut. Barang cukup dipesan, dipilih melalui website atau aplikasi tertentu, kemudian melakukan pembayaran, lalu barang tersebut dikirim ke konsumen melalui jasa pengiriman. Yang kedua, barang atau jasa yang diperoleh menjadi semakin murah. Manfaat e-commerce selanjutnya yaitu yang dapat dirasakan oleh konsumen adalah mendapatkan harga yang lebih murah lagi dari produk atau barang atau jasa yang diperoleh. Karena perusahaan memotong biaya operasional dalam penjualan tersebut. Yang selanjutnya, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya e-commerce, pelanggan atau konsumen dapat membandingkan beberapa produk yang memiliki kualitas yang lebih baik atau harga yang lebih murah. Hal tersebut karena dalam e-commerce kita hanya tinggal melihat dari beberapa toko dalam satu aplikasi atau website yang kemudian dibandingkan dari kualitas, harga, ataupun dari merek produk-produk yang kita inginkan. Nah guys, udah paham kan apa itu e-commerce dan apa aja manfaatnya? Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.